Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Eriza Putri Juni Pratama, kelas 1M dengan NIM 2021143500. Prodi PGSD. Mata kuliah pengantar pendidikan. Dosen Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDL. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Peranan keluarga. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial, sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Peranan pemerintah. Beberapa peranan yang diharapkan dapat dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan menetapkan pelaksanaan pemerintah berbasis masyarakat menurut Sihembohi 2021 adalah peran sebagai pelayanan pendidik masyarakat, peranan sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra, dan peran sebagai penyandang dana. Peranan masyarakat. Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai satu atau kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, dan lapis sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua mendidik anak-anaknya tentang prinsip hidup, bagaimana anaknya harus hidup, bagaimana anak berinteraksi kepada penciptanya, sesama manusia dan alam. Meminjam istilah para filosof, orang tua mengajarkan kebenaran pada putra-putrinya. Orang tua merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak-anaknya. Karena dari orang tua lah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang lahir itu dalam keadaan kosong seperti kertas putih yang belum diisi tinta, dan orang tua lah yang mengisi tinta itu. Misalnya orang tua mengisi tinta itu tinta berwarna hitam, merah, biru, dan lain-lain. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ketertiban bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam memperoleh hak asasi manusia dirumuskan dalam pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh pendapat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat harus ikut menaruh kepentingan dan bertanggungjawaban terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di satuan-satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat antara lain yaitu: pertama, mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan, pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya.
Dengan melakukan kegiatan ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik. Selain mengembangkan semangat pembinaan bagi peserta didik, aktivitas sekolah dan masyarakat juga mampu menyatu. Jadi masyarakat sekitar sekolah merasa ikut memiliki sekolah, sehingga sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar pun tidak segan-segan menolong. Nantinya, selain menumbuhkan kerukunan antara sekolah dengan masyarakat sekitar, juga dapat diambil manfaat lainnya. Misalnya pembinaan olahraga dapat dibantu oleh masyarakat sekitar atau tidak hanya oleh guru olahraga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.